Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Pak Beldo bersama gue Pak Beldo, YouTuber rakyat biasa yang terus depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus susah, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang pelayanan kesehatan. Wah, korek gue hilang. Nah udahlah, nggak ngerokok dulu deh. Tentang pelayanan kesehatan di Indonesia nih ya, udah menjadi rahasia umum ya. BPJS itu susah ya, sekarang ini mulai banyak yang bersuara. Makanya di Indonesia nih, orang miskin dilarang kuliah, orang miskin dilarang sakit gitu ya. Ya karena BPJS nih, ini sampai Ikang Fauzin ini viral juga nih. Ya makanya ini mestinya Menteri Kesehatan jangan cuma mikirin WHO pandemi treaty lah, mikirin kedokteran barat lah, mikir apa Menteri Kesehatan. Ilmu kesehatan itu banyak, ilmu kesehatan itu nggak hanya kedokteran barat. Nih begini nih pelayanan kalian kepada masyarakat nih dirasain sama Ikang Fauzi nih, luar biasa nih. Hari ini dari pagi ngantri di BPJS kesehatan di Tangsel ya kayak di Tangsel di BSD. Ini di Tangsel BSD ini, padahal Tangsel BSD termasuk ya ekonomi menengah ke atas lah ya, ekonomi menengah ke atas ya Tangsel BSD ini. Lanjut. Dari jam 9-an tadi ya. Iya. Baru dapat jam 3-an. Dari jam 9 jam 3 berapa jam? 6 jam ya? 6 jam. Iya Bang Ikang. Ini juga belum diminta lagi. Luar biasa. Ini produk sangat dibutuhkan buat rakyat Indonesia. Jadi semoga makin baik produknya dan juga pelayanannya makin baik. Masih nyantri. Ini kita udah keberapa? Nganterin sama kami. 83 sekarang 70 berapa? 77. Dari pagi. Pagi. Ini orang berduit dari pagi BPJS. Pelayanan nggak seberapa, bayarnya mahal. Aduh udahlah, inilah keadaan bangsa ini. Makanya nih udahlah, OTW ini kalau nggak dibenahi OTW sayang. Udah dibilangin jogetin aja nih, joget kalian, joget yang enak ya. Terus makan siang gratis. Oh nggak jadi sarapan gratis sekarang ya. Nggak jadi makan siang, sarapan. Habis gini mungkin nyemil gratis. Nah kita lihat deh komentar netizen di postingan ini. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya. Di postingannya Negeri Para Begundal 2.0. Sudah jadi rahasia umum betapa carut marutnya pelayanan kesehatan di Konoha. Kalau modelnya kayak gini terus, pasien yang gawat darurat bisa mokat duluan sebelum ditindak. Ya pasiennya juga, gua nggak nyalain juga ya. Makanya ilmu kesehatan gua nih nggak gini loh. Ilmu kesehatan itu nggak cuman kedokteran barat ya, nggak cuman rumah sakit, bukan satu-satunya ilmu kesehatan itu. Banyak ilmu kesehatan. Ada ilmu kesehatan China, ada ilmu kesehatan Islam, ada ilmu kesehatan yang asli budaya Indonesia gitu, banyak.
Di Indonesia ini istimewa ilmu kesehatannya tuh. Banyak pengobatan alternatif itu. Makanya kita itu menentang kalau umpamanya manusia itu dipaksa harus dengan rumah sakit aja. Enggak. Toh rumah sakit juga nggak memperpanjang umur, sayang. Enggak, sayang. Kita ini udah didoktrin seolah-olah rumah sakit yang paling benar deh, gitu. Kita baca komentar netizen nih. Salah kita juga. Giliran bayar nggak boleh telat atau nunggak. Nah itu. Ya itulah penyakitnya negeri ini kayaknya ya. Beli bensin nggak pernah ngutang tapi rugi. PLN yang paling parah nih di Indonesia ini PLN kayaknya. Sekarang itu kita bayar dulu baru dapat pelayanan. Biasanya kan dapat pelayanan dulu baru bayar. Karena kan pulsa token itu, ya kan? Itu kita bayar dulu baru dapat pelayanan. Kita ngisi dulu. Ya, nah ini kesehatan udah menjadi rahasia umum dari dulu. Allah. Semua rusak di tangan Jokowi. Hancur-hancuran rakyat. Gue nggak nyalain pemerintah aja. Rakyatnya juga sih yang ngasih kesempatan orang-orang begitu memimpin. Mau bilang apa? Selagi yang memimpin negara yang hanya berslogan kami kerja tanpa otak, bakal carut-marut kebanyakan revisi, apalagi menunjuk pejabatnya, pembantu-pembantunya asal-asal aja, yang penting keluarga didahulukan, nepotisme. Dan rakyatnya ngasih kesempatan kan? Rakyatnya diem aja. Tidak menunjuk yang ahli di bidangnya, yang ahli pun perlu upgrade ilmu. Bakal sengsaralah rakyat. Selamat melanjutkan, sabarnya ya. Dan khusus buat yang mendukung keberlanjutan, lebih dikuatin lagi pura-pura bahagia sejahteranya ya. Jangan mati dulu sebelum melihat hasil dari makan siang gratis hingga mencapai Indonesia maju. Makan siang gratis apa? Makan siang gratis sudah kagak ada, sayang. Yang ada sarapan gratis. Udah lama pakai banget pelayanannya. Ya, udah lama pakai banget pelayanannya. Ya, lama banget udah dia. Mana jutek-jutek petugasnya? Dan apakah emang udah atau wajib ya melayani pasien BPJS harus judes? Wah, nih dah. Kejahatan aja, penjahat. Kalau penjahat kelas teri yang maling ayam, maling handphone, maling itu ya, itu wah disiksanya luar biasa, dar. Tapi kalau koruptor bisa foto-foto, sayang, ya kan? Itulah negara kita ya. Karena apa? Rakyatnya ngasih kesempatan orang-orang begitu jadi pemimpin, ya kan? Oke gas. Mamam. Itu untuk yang kontrol, Kang. Kalau yang darurat langsung masuk IGD dan langsung ditangani dokter. Emang ngantri nggak tahan. Iyalah. Ya jelas pelayanan. Ini kan di BPJS-nya. Pelayanan. Kita membicarakan pelayanan. Potongannya iurannya sangat lancar. Pelayanannya nyendat-nyendat. Udah biasa. Kalau pakai BPJS murni memang begitu, pagi ambil nomor, kalau punya ordal bisa dibantu. Oh masih juga ya ada ordal gitu ya. Terus daftar di bagian penyakit apa, itu saja sudah penuh, dapat nomor 60, nanti panggilan jam 8, bisa dapat masuk jam 11, belum masuk ke ruang dokter lo jam 12.13 baru diperiksa, jam 14.00 dapat obat. Tapi di RSUD Sidoarjo Hafa BPJS eksekutif bayar Rp 200.000, jam 9 sudah diperiksa. Sudah dapat obat katanya. Oh ya. Ya terus buat apa ada BPJS? Sudah pusing aja gitu. Buat apa ada BPJS? Ya kan? Buat apa ada BPJS? Kalau BPJS itu kan untuk membantu. Tapi masyarakat kayaknya tidak terbantu, sayang. 58% nggak pernah sakit dan nggak pernah pakai BPJS. Jogetin aja. Bukan rahasia umum. Sakit gigi harus daftar seminggu sebelumnya. Kadang udah penuh nunggu minggu berikutnya. Keburu gigi udah nggak sakit lagi. Inilah Konoha. Tapi ada
presiden yang punya program katanya BPJS akan gratis atau apa ya, kurang fokus juga, malas dengerin program dan janji-janji kenyang dengan janji manis. Kenyataan di lapangan jambu, janji busuk semua. Semoga kita semua sehat ya, nggak ada yang sakit. BAJ sakit. Sakit itu suatu yang menjadi sunatullah, udahlah. Manusia yang nggak pernah sakit cuma satu sayang, Fir'aun. Nah yang jadi masalah adalah bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia nih, ya, jangan menyerahkan semua penyakit kita sama rumah sakit. Kita udah tahu rumah sakit kita begini. Kita udah tahu ini, udah, dan kita terus saja. Ilmu kesehatan itu banyak sayang, banyak. Nggak cuma kedokteran barat, enggak, banyak. Nggak harus dengan obat farmasi sayang, banyak. Salah kelola tata kesehatan semenjak Menteri Siti dikambing hitamkan. Nah itulah. Kita udah tahu begitu, kita pilih keberlanjutan, kita pilih yang joget-joget, kita udah tahu itu. Kita udah tahu begitu. Tetap aja kita pilih. Kalau ada anjuran-anjuran gini mending tawuran aja lah rakyat sama instansi-instansi, rezim busuk jancuk. Nah, emang berani. Apa kabar Omnibus Law Kesehatan? Selamat menikmati dampaknya dikomersilkan dan dibuat seperti ini. Rasain. Ya, rasain. Nikmatin dah tuh. Nikmatin sayang. Mirisnya lagi yang gratis dan bayar disamaratakan. Saya mah rakyat kecil udah biasa digituin mas. Belum lagi orang-orangnya pada jutek kalau melayani pasien BPJS. Mas Ikang masih sabar. Saya dari pagi dilayani jam 4:30 sore. Saking lamanya nunggu tensi jadi naik. Akhirnya sia-sia mau operasi gigi, pulang-pulang nangis saking keselnya. Nah, bukan nambah sembuh orang, makin ya stres. Stres itu menambah penyakit itu. Adrenalin memuncak, amarah ya. Kacau dah kesehatan orang. Makanya rakyat sadar kenapa sih lu? Duh, susah amat ngasih tahu. Sehat-sehat Om, Ikang Fauzi, legend musik Indonesia. Salam sama Kak Ciki Fauzi, salam perubahan. Yeah. Herannya sampai tingkat basi dengan pelayanan bagian Ono, padahal jelas-jelas tiap bulan bayar. Sehat nggak sehat ya, tetap tiap bulan bayar. Bukan kaum gretongan, kok segitu sengsaranya diperlakukan mbak anak tiri. Ya, begini. Ngerasain dah tuh BPJS tuh. Ikang Ustaz Fauzi bukan sih? Aduh, astagfirullahaladzim. Masih ada rakyat Indonesia model begini nih. Masih nanya, Ikang Fauzi bukan sih? Serah lu tong, serah lu. Inilah pilihan 58% yang lebih senang memilih dipersulit oleh pejabatnya. Ya, gas. Kalau ada berita begini, kaum penyembah berhala pura-pura budak, pura-pura picek, apa malu mau ngomong apa ya? Padahal udah sering banget ya di share yang beginian, tapi mereka menekan tombol mute di otaknya. Memang nggak ada otaknya mungkin. Nah ya guys ya sudahlah, inilah keadaan kita sekarang. Mau bilang apa? Begini keadaan kita, dan rakyatnya tetap aja di sini nih. Ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia emang bobrok, Makanya cari deh kalau sakit, ya itu cari ilmu kesehatan lain gitu, yang insya Allah bisa membantu menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah, bukan rumah sakit. Yang menyembuhkan tetap Allah, bukan obat. Ikhtiarnya macam-macam, nggak harus rumah sakit, nggak harus kedokteran barat. Ada macam-macam, ada pengobatan Islami, ada Tibun Nabawi, ya sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada. Nggak perlu kita terlalu berpikir, cuma rumah sakit, tolol. Akhirnya begini, kesehatan kalian dikomersilkan. Ayo, susah sih kalau memang ini mental rakyatnya sudah rusak, mentalnya, otaknya jadi mikirnya ngawur gitu. Seolah-olah kalau nggak rumah sakit nggak bener gitu. Bacot lu. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan tolol gitu jadi rakyat ya, jangan tolol. Hari ini dari pagi gua ngantri di BPJS Kesehatan di Tangsel, ya kayak di Tangsel di BSD. Ngantri dari jam 9-an tadi ya. Baru dapet jam 3-an.
Ini juga belum bentar lagi. Wah, luar biasa. Ini produk sangat menguntungkan buat rakyat Indonesia. Jadi semoga makin baik produknya dan juga pelayanannya makin baik. Hasilnya itu. Ini kita udah keberapa? Diantarin sama kakak. 83 bentar lagi. Iya, sekarang 70 berapa? 77. Dari pagi kan?